Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi mengenai grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, dapat menjelaskan pengaruh dari koefisien X kuadrat, koefisien X, dan C pada fungsi kuadrat terhadap karakteristik dari grafik fungsi. Oke, bagaimana bentuk grafik fungsi kuadrat itu? Bentuk umum dari grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan catatan a tidak boleh sama dengan 0. Pada beberapa sumber mengatakan fx di sini dapat digantikan dengan y. Jadi bisa juga disebut dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, seperti itu. Dengan keterangan fx adalah nilai yang dihasilkan oleh fungsi dan x di sini adalah nilai yang disubstitusikan ke dalam fungsi. Terdapat beberapa aturan, yaitu jika A-nya itu adalah positif, maka bentuk grafik fungsi kuadratnya adalah seperti ini, yaitu terbuka ke atas. Nah, untuk A-nya negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah, seperti ini. Jadi bentuk dari grafik fungsi kuadrat itu seperti parabola, makanya grafik fungsi kuadrat itu disebut dengan fungsi parabola, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah yang pertama adalah substitusi nilai X. Jadi, kita harus mencari beberapa titik-titik koordinat yang harus dilalui oleh fungsi kuadrat. Contohnya, di sini ada dua tabel. Di sini fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat, yang satu lagi y sama dengan negatif x kuadrat. Nah, kita kerjakan dulu yang x kuadrat. Di sini kita harus menentukan titik-titik x-nya dulu. Untuk angkanya bisa mengambil random, angka terserah, yang penting dari negatif ke positif. Lalu langkah pertama adalah substitusi nilai x. Jadi kita substitusi nilai x-nya kepada di sini y sama dengan x kuadrat. Jadi kita tuliskan y sama dengan negatif 3 kuadrat sama dengan 9. Lalu dapat kita tentukan titik koordinatnya atau x, y-nya adalah negatif 3,9. Seperti itu juga dengan yang negatif 2. Y sama dengan 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat adalah 4. Jadi kita tuliskan 4. Titik koordinatnya diperoleh adalah negatif 2,4. Seperti itu seterusnya sampai 3. Nah, 1 kuadrat kan 1, negatif 1, mohon maaf. Nah, lalu titik koordinatnya negatif 1,1. Lalu ini 0 x-nya, maka setelah disubstitusi sama dengan 0. Jadi titiknya 0,0. Ini 1 kuadrat 1. Jadi 1,1 seperti itu sampai 3 kuadrat sama dengan 9. Lalu titiknya 3,9. Nah, untuk yang tabel kedua, y sama dengan negatif x kuadrat. Ini yang negatif. Maka y sama dengan negatif dikali negatif 3 kuadrat sama dengan negatif 9. Lalu titiknya diperoleh negatif 3, negatif 9. Nah, begitu juga dengan yang negatif 2. Negatif 2 kuadrat adalah 2, lalu dikalikan dengan negatif yang di depannya, jadi negatif 4. Jadi titiknya diperoleh negatif 2, negatif 4. Begitu terus sampai yang 3. Jadi diperoleh seperti ini titik-titiknya.
Nah, setelah kita dapat menentukan titik-titik koordinatnya, langkah kedua yaitu titik pada bidang, membuat titik pada bidang. Jadi titik-titik yang sudah kita peroleh pada langkah 1, kita tempatkan pada bidang koordinat. Jadi kita buat bidang koordinat terlebih dahulu, lalu kita tuliskan titik-titik yang sudah diketahui pada langkah 1 tadi. Nah, seperti ini. Untuk yang positif, ingat pada aturan yang awal saya katakan kalau A-nya positif, maka bentuk grafik fungsinya yaitu terbuka ke atas. Maka untuk yang hasil perhitungan titik koordinat yang positif tadi itu benar ke atas, terbuka ke atas bentuknya. Tadi kan 0,0, lalu negatif 1,1, 1,1 seperti itu. Jadi kita tempatkan titik-titiknya terlebih dahulu. Begitu juga dengan yang negatif, kita tuliskan di sini, maka diperoleh titik-titiknya seperti ini. Nah, lalu untuk langkah 3, setelah kita buat titik-titiknya, kita berikan garis atau sketsa grafik. Jadi, kita hubungkan titik-titik koordinat yang sudah kita gambar tadi. Nah, menghasilkan seperti ini. Jadi untuk yang positif itu terbuka ke atas, untuk yang negatif itu terbuka ke bawah. Nah, ini akan terus tidak terhingga garisnya. Jadi tidak berhenti di sini saja, ini terus bisa terus sampai situ. Agar kalian lebih memahami, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Lalu langkah pertama tadi, kita mencari titik-titik koordinat terlebih dahulu. Nah, titik koordinatnya diperoleh, kita buat dulu, kita ambil angka-angka random. Di sini saya mengambil negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Lalu untuk nilai y-nya, di sini kita substitusikan negatif 2 ke fungsinya. Menjadi f(x) sama dengan x kuadrat negatif x negatif 2. Kita substitusi nilai x-nya menjadi negatif 2. Jadi, negatif 2 kuadrat dikurangi negatif 2 dikurangi 2. Negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Negatif dikali negatif positif. Lalu negatifnya turun. 4 ditambah 2 dikurangi 2. Hasilnya adalah 4. Jadi nilai y-nya adalah 4. Dan diperoleh titik koordinatnya adalah negatif 2,4. Seperti itu, begitu juga dengan negatif 1, 0, 1, dan 2. Caranya sama, kita substitusikan terlebih dahulu. Lalu langkah kedua, kita buat titik-titik pada bidang koordinat. Nah, diperoleh seperti ini. Negatif 2,4. Kita taruh di sini, negatif 2,4. Jadi, kita beri titik-titik terlebih dahulu. Lalu yang kedua, negatif 1,0. Negatif 1 di sini, 0. Nah, jadi ini titiknya. Lalu 0, negatif 2. 0, negatif 2 di sini. Lalu titik yang selanjutnya adalah 1, negatif 2. 1, negatif 2. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah 2,0. 2,0 jadi seperti ini. Lalu langkah ketiga yaitu kita buat sketsa grafiknya atau kita hubungkan titik-titiknya menjadi seperti ini. Jadi gambar grafiknya adalah tetap ini harus berbentuk seperti parabola. Nah, untuk yang ini kita harus tetap seperti ini, tidak lurus seperti ini ya. Harus diingat karena grafik fungsi kuadrat itu bentuknya seperti parabola, jadi
kebanyakan siswa yang keliru di sini. Jadi ini bentuknya tetap melengkung seperti ini, terbuka ke atas. Karena di sini A-nya itu bernilai positif. Yang selanjutnya adalah pengaruh dari koefisien X kuadrat, koefisien X, dan konstanta pada fungsi kuadrat. Nah, di sini yang pertama adalah pengaruh nilai A. Nilai A pada fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Seperti yang sudah saya katakan di awal, itu nilai A ini sangat berpengaruh pada bentuk grafiknya. Jadi kalau dia A-nya itu bernilai positif, maka sudah pasti grafiknya adalah terbuka ke atas. Jika nilai A-nya negatif, maka sudah pasti grafiknya akan terbuka ke bawah. Mari kita coba pada GeoGebra. Nah, di sini saya sudah menuliskan fungsinya, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, tadi yang akan kita lihat adalah pengaruh nilai A. Jadi di sini jika A-nya 1, maka grafiknya akan seperti ini. Lalu jika saya tuliskan grafiknya adalah negatif 1, maka grafiknya akan ke bawah atau terbuka ke bawah. Tadi A-nya adalah 1, maka grafiknya terbuka ke atas. Jadi pengaruhnya di situ. Jika positif terbuka ke atas, lalu jika negatif akan terbuka ke bawah. Lalu jika saya menuliskan angka yang lebih besar, misal 2, nah grafiknya akan semakin mengecil. Ini saya akan coba semakin besar angkanya, maka grafiknya akan semakin kecil. Tapi jika angkanya semakin kecil, grafiknya akan semakin besar. Seperti ini. Nah, jadi seperti itu pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat. Dari pemaparan dari GeoGebra tadi dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, jika A lebih besar daripada 0, maka kalian isikan sendiri ini sebagai latihan soal. Kalian tuliskan pada buku kalian masing-masing. Oke, yang kedua, jika A kurang dari 0, maka hasilnya akan apa? Tadi sudah saya jelaskan, kalian tinggal menuliskan kesimpulannya saja. Lalu yang ketiga, jika A lebih besar dari 0 dan nilai A makin besar, maka lalu yang keempat, jika A kurang dari 0 dan nilai A makin kecil, maka akan terjadi apa pada grafiknya? Silakan kalian tuliskan sebagai latihan soal. Lalu yang kedua, pengaruh dari koefisien B atau pengaruh dari nilai B. Nilai B pada fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c akan mempengaruhi koordinat titik puncak atau titik optimum atau titik ekstrim. Nah, titik puncak di sini, titik puncaknya bisa bernilai maksimum dan bisa bernilai minimum. Oke, sekarang saya akan membahas peran nilai B terhadap gambar grafik fungsi kuadrat. Jika tadi sudah dijelaskan peran nilai A, sekarang saya akan menjelaskan peran nilai B terhadap titik puncak dari grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini jika saya coba A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 1, maka titik puncak atau titik optimumnya bernilai negatif. Di sini adalah 0 titik puncaknya ya. Lalu bagaimana jika saya coba B-nya itu adalah 3? Maka titik puncaknya itu akan masih bernilai negatif.
Nah, di sini kan. Jadi titik puncak itu dilihat dari nilai y-nya. Jadi di sini y-nya bernilai negatif. Lalu bagaimana jika saya ubah semakin besar atau 4? Nah, di sini juga akan bernilai negatif titik puncaknya. Lalu bagaimana jika saya coba A-nya itu negatif 2? Nah, ternyata titik optimumnya bernilai positif. Jadi, kesimpulannya di sini peran nilai B, jika A-nya itu bernilai positif, maka titik optimum atau titik puncaknya itu bernilai negatif, atau bisa disebut dengan titik puncak minimum. Nah, jika nilai A-nya itu bernilai negatif, maka titik puncak atau titik optimumnya bernilai positif, atau titik puncaknya itu bernilai maksimum. Seperti itu. Nah, dari pemaparan saya tadi dapat disimpulkan untuk fx sama dengan x kuadrat plus bx, maka nilai optimumnya adalah seperti apa? Kalian tuliskan sendiri di buku kalian masing-masing. Tadi sudah saya jelaskan untuk kesimpulannya. Lalu yang kedua, untuk fx sama dengan negatif x kuadrat plus bx, maka nilai optimumnya adalah seperti apa? Kalian tuliskan sebagai nilai latihan soal. Lalu yang selanjutnya, itu pengaruh dari konstanta pada fungsi kuadrat, atau pengaruh nilai C. Nilai C pada fungsi fx sama dengan x kuadrat plus bx plus c akan mempengaruhi titik perpotongan grafik dengan sumbu negatif y. Oke, agar lebih paham, kita langsung saja membahas pada GeoGebra. Nah, di sini kita akan membahas pengaruh nilai C terhadap grafik fungsi kuadrat. Nah, seperti yang sudah ditekankan tadi pada PPT, nilai C itu mempengaruhi titik perpotongan grafik dengan sumbu Y. Jadi, nilai C itu di sini pengaruhnya pada titik perpotongannya. Nah, ini yang disebut titik perpotongan. Lalu kita fokus pada titik potongnya. Nah, di sini misal saya menggunakan A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 1. Maka titik potongnya di sini adalah 0,1. Lalu jika saya ubah C sama dengan 3, maka di sini titik potongnya adalah 0,3. Begitu juga jika saya ubah dengan 4. Nah, di sini titik potongnya adalah 0,4. Lalu jika saya ubah semakin kecil, maka di sini juga titik potongnya akan bernilai negatif. Seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini pengaruh nilai C pada grafik fungsi kuadrat, jika nilai C-nya semakin besar, maka pergeserannya akan semakin ke atas. Begitu juga jika nilai C-nya semakin kecil, maka pergeserannya juga semakin ke bawah. Nah, bagaimana jika A-nya itu bernilai negatif? Itu nilainya akan sama juga dengan yang bernilai positif. Jika C-nya semakin besar, pergeserannya juga semakin ke atas. Lalu, jika C-nya semakin kecil, maka pergeserannya juga semakin ke bawah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, dapat kalian simpulkan sendiri, grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memotong sumbu y di titik koordinat berapa, berapa
kalian bisa simpulkan sendiri setelah melihat penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Kalian bisa kerjakan pada buku tulis kalian masing-masing sebagai latihan soal, lalu kalian kumpulkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan melalui Zoom meeting besok, dan jika tidak, bisa melalui grup WhatsApp. Mungkin sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.